Untuk teori kepemimpinan sendiri ada 3 teman-teman. Yang pertama, teori orang besar atau teori bakat. Teori ini adalah teori klasik dari kepemimpinan. Di sini disebutkan bahwa seorang pemimpin dilahirkan, artinya bakat-bakat tertentu yang diperlukan seseorang untuk menjadi pemimpin diperolehnya sejak lahir. Yang kedua ada teori situasi. Bertolak belakang dengan teori bakat, jadi teori ini muncul sebagai hasil pengamatan di mana seseorang sekalipun bukan keturunan pemimpin, ternyata dapat pula menjadi pemimpin yang baik. Yang ketiga ada teori ekologi. Sekalipun teori situasi kini banyak dianut, dan karena itu masalah kepemimpinan banyak menjadi bahan studi, namun dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan adanya seorang yang setelah berhasil dibentuk menjadi pemimpin, ternyata tidak memiliki kepemimpinan yang baik. Hasil pengamatan yang seperti ini melahirkan teori ekologi, yang menyebutkan bahwa seseorang memang dapat dibentuk untuk menjadi pemimpin, tetapi untuk menjadi pemimpin yang baik memang ada bakat-bakat tertentu yang terdapat pada diri seseorang yang diperoleh dari alam. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Ada 4. Apa aja itu? Gaya kepemimpinan diktator. Nah, di sini ada keterangan gambarnya ya. Pada gaya kepemimpinan diktator, mencapai tujuan dilakukan dengan menimbulkan ketakutan serta ancaman hukuman. Tidak ada hubungan dengan bawahan karena mereka dianggap hanya sebagai pelaksana dan bekerja saja. Jadi di hubungan ini, si atasan itu yang paling berkuasa. Yang kedua ada gaya kepemimpinan autokratis. Nih gambarnya semangat banget ya, kayak lagi pawai. Pada gambar kepemimpinan ini, segala keputusan berada di tangan pemimpin. Pendapat atau kritik dari bawahan tidak pernah dibenarkan. Pada dasarnya sifat yang dimiliki sama dengan gaya kepemimpinan diktator, tetapi dalam bobot yang agak kurang. Gaya kepemimpinan demokratis. Ditemukan peran serta bawahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah. Hubungan dengan bawahan dibangun dengan baik. Jadi gaya kepemimpinan demokratis inilah yang terbaik. Jadi antara atasan dan bawahan itu sama aja, dan atasan juga mendengarkan semua saran, semua kritik dari apa yang diucapkan oleh para anggotanya. Terakhir ada gaya kepemimpinan santai. Peranan pimpinan hampir tidak terlihat, karena segala keputusan diserahkan kepada bawahan. Jadi atasannya itu sudah percaya deh, semua keputusan dihandle sama bawahannya. Jadi setiap anggota organisasi dapat melakukan kegiatan masing-masing sesuai dengan kehendak masing-masing pula. Pemimpin yang efektif. Ada beberapa kepemimpinan yang efektif antara lain menurut Ruth M. Trapper 1989 menjadi 6 komponen. 1. Menentukan tujuan yang jelas, cocok, bermakna bagi kelompok. 2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan. 3. Memiliki kesadaran diri. 4. Berkomunikasi dengan jelas dan efektif. 5. Mengerahkan energi yang cukup. Dan yang ke-6. Mengambil tindakan. Di sini juga ada beberapa pendapat, antaranya ada Gibson, Les Cantor, dan Les Cantor 1982. Seorang pemimpin harus mempertimbangkan kewaspadaan diri, karakteristik kelompok, dan karakteristik individu. Pemahaman tentang karakteristik individu juga sangat penting karena setiap individu unik dan masing-masing mempunyai kontribusi yang berbeda. Jadi, kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan sendiri apa sih? Jadi, pelayanan kebidanan adalah salah satu kegiatan dalam pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, hidup sehat, dan mengambil bagian dalam pelayanan kesehatan masyarakat, turut membantu menghasilkan generasi bangsa yang cerdas. Bidan dituntut harus mampu menerapkan aspek kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen pelayanan kebidanan. Ada KIA, kesehatan ibu anak, sama KB, kesehatan reproduksi dan kesehatan masyarakat di komunitas dalam praktik kebidanan sesuai dengan Permenkes 149 pasal 8. Bidan seorang pemimpin harus berperan serta dalam perencanaan pengembangan dan evaluasi kebijakan kesehatan, melaksanakan tanggung jawabnya, mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data, serta mengimplementasikan upaya perbaikan usaha preventif. Yang terakhir ada menginisiasi dan berpartisipasi dalam proses perubahan dan pembaharuan praktik kebidanan. Jadi seorang bidan harus selalu mengupgrade apa ya istilahnya? Memperbarui dirinya untuk bisa lebih baik. Iya, mengupdate seperti itu. Untuk itu, bidan perlu memperhatikan poin-poin berikut ini untuk mengembangkan kematangan dirinya. Di sini ada 9 poin. Ada teliti, bertanggung jawab, jujur, disiplin tinggi, hubungan manusia yang efektif, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memahami standar profesi kebidanan, mengerti asas dan tujuan penyelenggaraan praktek kebidanan, bekerja berdasarkan ketentuan dan landasan hukum pelayanan kebidanan. Jadi kita nanti kalau sudah menjadi seorang bidan harus sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, bidan harus mempunyai prinsip. Bidan harus punya pendirian, cintai yang Anda lakukan yang Anda cintai. Love your do your love. Jangan membuat kesalahan. Yang ketiga, orientasi kepada pelanggan.
Yang keempat, tingkatkan mutu pelayanan. Sebisa mungkin kita harus maksimal dan selalu meningkatkan mutu pelayanan, sehingga kalau pelayanan kita baik, pasti klien atau customer kita bakal balik lagi dan bakal dikenal sama yang lainnya. Yang kelima, lakukan yang terbaik, do the best. Yang keenam, bekerja dengan takut akan Tuhan. Berterima kasih kepada setiap masalah. Jadi ketika seorang bidan punya suatu problem, itu hal biasa. Karena kita hidup itu nggak pasti bakal lempeng-lempeng terus. Pasti ada ujian, ada masalah, ada problem. Tapi kita justru harus berterima kasih. Karena dengan adanya ujian tersebut, kita bahkan lebih dewasa, lebih baik lagi ke depannya. Perubahan perilaku. Mengubah perilaku sangat sulit dilakukan. Tapi sebisa mungkin kita harus bisa merubahnya sedikit demi sedikit. Yang kesembilan, kepemimpinan dalam kebidanan secara garis besar memfokuskan diri pada sifat, perilaku, etika dan hukum, tanggung jawab, keterampilan, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keterampilan bidan sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai role model di masyarakat, mengenali keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, dan menolak setiap tugas atau tanggung jawab di luar wewenang dan tanggung jawab bidan. Menerima semua tanggung jawab kepemimpinan dalam praktik kebidanan, menggunakan kemampuan untuk berpikir secara proaktif, perspektif luas, dan kritikal dalam konteks penyelesaian masalah. Jadi, seorang bidan harus bisa menjadi seorang leader, seorang pemimpin. Kita harus berpikirnya itu visioner ke depan, terus apa-apanya kritis. Kepemimpinan yang efektif dalam pendidikan kebidanan. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diterapkan agar menjadi bidan yang sukses. Memiliki karakter yang kuat, sigap dan selalu fokus, rendah hati. Jadi ini yang paling penting sih, rendah hati. Kita nggak boleh sombong. Oke, mungkin seperti itu saja teman-teman. Ini ada sumbernya di bagian daftar pustaka. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Dek?